Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita awali ngaji kita dan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu, niki makalah yang ke-6. Wa an Aliyin radhiyallahu an, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, annahu qala, bahwa beliau ini berkata, man jamma'a, barang siapa yang mengumpulkan sittata khisolin, 6 perkara, siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini, lam yada lil jannati matlaban, lam yada lil jannati matlaban, maka dia tidak membiarkan, lam yatruk, tidak meninggalkan, tidak membiarkan surga sebagai pencariannya, wala anin nari mahroban, dan tidak pula menjadikan neraka pelariannya. Mahroban itu untuk berlari darinya. Barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini, maka berarti dia telah mencari surga dan lari dari neraka. Yang pertama yaitu man awaluha, adapun yang pertama yaitu arafallah, orang yang mengenal Allah. Arafallahu ta'ala, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ata'ahu, kemudian dia taat kepadanya. Mengumpulkan pengenalannya terhadap Allah, dia mengenal Allah terus taat, maka berarti dia telah mencari surganya Allah, meninggalkan atau lari dari nerakanya Allah. Ada orang yang tahu tapi kemudian tidak taat, kan ada.
Wa arafa syaitona, wa arafa dan dia mengenal. Yang kedua yaitu dia mengenal asyaitona, setan. Kenal setan, bahwa setan itu selalu akan berusaha menjauhkan manusia dari Allah. Setan itu akan selalu menggoda dan menjerumuskan manusia ke jalan yang dimurkai Allah. Kenal setan itu, fa'asahu, kemudian dia menentangnya, tidak mau taat. Jadi lawannya taat itu maksiat, itu artinya tidak taat. Kemudian dia menentang setan itu, mendurhakai setan itu. Ini yang kedua. Jadi kenal setan, makanya kita ya harus kenal dengan setan. Selain kenal dengan Allah, kenal dengan setan supaya tidak terjerumus dengan godaan setan. Maka kita diajarkan doa itu kan komplit itu. Minta ditunjukkan tentang hal-hal yang hak, tapi juga minta diberi kekuatan untuk menjalankan kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, beritahukan kepada kami kebenaran, tentang yang benar itu jelas terang-terang benarnya. Warzuqnat tiba'ah, beri kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, maka doanya tidak sampai situ, tapi ada wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami tentang hal-hal yang batal, yang salah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Jadi itu doanya lengkap. Demikian juga kita harus mengenal setan dan kemudian menentangnya. Wa arafal akhirata, wa arafa dan dia mengenal al akhirata, akhirat. Tahu akhirat itu tempat kembali. Akhirat itu adalah tujuan kita di dunia ini, perjalanan menuju akhirat. Wa masiratuka ilal akhirah, perjalanan kita ini sedang menuju akhirat. Fatolabaha, kemudian dia mencarinya. Jadi tahu akhirat itu adalah tujuan kita, perjalanan kita menuju ke sana, kemudian kita mencari akhirat, mencari hal-hal yang akan nanti membahagiakan di akhirat. Jangan kebalikannya, tahu akhirat ada. Kita nanti akan tinggal di akhirat sana abadan, abadal abad, selamanya. Tapi kemudian tidak mempersiapkan diri. Nah, ini sama dengan mencari neraka. Jadi kita harus mengenal juga, mengetahui akhirat, kemudian fatolabaha, kemudian mencari bekal, mempersiapkan bekal, bi isti'dadi zadilaha, mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat itu. Wa arafal haqqo, berikutnya yaitu wa arafal haqqo, dia mengenal kebenaran, mengenal yang benar, ay as-shawaba minal ahkam, mengenal, mengetahui hukum-hukum yang benar. Fa'atba'ahu, kemudian dia mengikuti yang benar itu. Karena banyak orang tahu yang benar tapi tidak mengikuti. Sudah tahu ini yang benar tapi melanggar. Nah, ini kan tahu yang benar tapi melanggar. Jadi ibaratnya orang tahu petunjuk, rambu-rambu itu kalau kan petunjuk,
Misalnya orang mau ke Mojokerto teng bunderan kan ada ini. Kalau lurus Sidoarjo. Sudah tahu kalau ke Mojokerto itu yang kanan, dia lurus ya nyasar. Wa arafat dunya, yang berikutnya yaitu kelewat wa arafal akhirata fatolabaha wa arafat dunya. Tadangi ya al-haq nih wa arafat dunya. Yang berikutnya yang keempat yaitu dia mengenal dunia, bahwa dunia ini hanya sementara, hanya lewat saja, bahwa dunia ini faniyatun, akan rusak, akan binasa, akan lenyap, akan hilang, bahwa dunia ini sekedar lewat, mampir sebentar. Farofadoha, kemudian dia meninggalkannya, tidak terlena, aitarokaha, meninggalkannya. Walam ya'khud minha illa biqadari zadihi lil akhirah. Jadi maksudnya orang yang kenal dunia ini kemudian tidak terlena dengan dunia, bahkan mengambil dunia untuk bekal akhiratnya. Jangan sampai kita kebalik, mengenal dunia kemudian terlena dengan dunia sampai lupa akhirat, sampai yang diperbanyak, yang diperindah itu dunia, sementara rumah yang akan dituju akhirat tidak dibangun-bangun. Nah, jadi mestinya kita ini harus di dunia ini membangun akhirat, tidak sebaliknya membangun dunia sampai lupa bangun akhirat, padahal kita akan pindah ke sana. Wa arafal haqqo, niki baru yang kelima, wa arafal haqqo fa atba'ahu. Dia mengenal kebenaran kemudian mengikutinya. Karena banyak orang yang tahu yang benar tapi banyak pula yang melanggar. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti yang benar. Wa arafal batila fajtanibahu. Wa arafa, dan dia mengenal al batila, yang batal, yang salah, yang sesat. Fajtanibahu, kemudian dia menjauhinya. Jadi persis seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, kita minta diberitahu jangan yang baik-baik saja, tapi yang jelek juga harus tahu. Seorang dokter harus tahu obat, harus tahu juga racun. Tahu obat saja nggak tahu racun, nanti bisa keracunan, nah kan itu, bisa keracunan. Maka kita harus tahu yang baik dan tahu yang jelek. Tahu yang baik, yang benar kita mengikuti, kita ambil yang benar, yang baik, kemudian tahu yang jelek kita tinggalkan, kita jauhi. Jadi ini baru komplit. Jadi doa kita yang diajarkan itu sering kita dengar para imam, para ulama, doanya juga begitu. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqnat tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqnajtinabahu. Ya Allah, tunjukkan, beritahukan kepadaku yang hak itu hak, jelas, tidak remang-remang, jelas benarnya. Warzuqnat tiba'ah, beri kami rizki,
kemampuan, kekuatan mengikuti yang benar. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kami yang batil, yang salah, yang sesat itu tampak jelas salahnya. Warzuqna jtinabahu, dan beri kami kekuatan untuk menjauhi sejauh-jauhnya kebatilan itu. Jadi niki makola doa tadi sesuai dengan makolanya Sayyidina Ali tadi di bagian yang 5 dan 6. Wa arafal haqqo fa atba'ahu wa arafal batila fajtanibahu. Mengetahui, mengenal yang hak, kemudian mengikutinya, mengenal yang batil, kemudian dia menjauhinya. Nah, ini makolanya Sayyidina Ali, yang beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi, juga menantu Rasulullah. Sayyidina Ali ini menantu Rasulullah. Beliau orang yang menempati tempat tidur Rasulullah ketika Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dihabisi itu, Sayyidina Ali yang menggantikan tempat beliau. Wah, ini penuh resiko. Kan sudah dikepung rumah beliau. Kemudian sebelum Nabi keluar meminta Sayyidina Ali untuk tidur di tempat Rasulullah. Kenapa? Supaya orang-orang kafir Quraisy ketika ngintip dilihat, oh masih ada, saya melungker. Jadi mereka nunggu, karena mereka nunggu nanti ketika keluar. Biasanya Nabi Muhammad itu malam, tengah malam keluar ke Ka'bah. Ini masih di Mekah, ke Ka'bah untuk ibadah, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, untuk sholat. Karena peristiwa hijrah itu kan sudah turun perintah sholat. Perintah sholat itu turun pada tahun ke-10 dari kenabian. Sementara tahun Nabi hijrah itu tahun ke-13. Nabi biasanya sebelum subuh sudah ke tempat tawaf itu untuk ibadah. Lah orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat, nanti Muhammad keluar malam-malam kan orang pada tidur, dikepruk rame-rame. Tapi Nabi bahkan keluar dengan tanpa hambatan. Kalau dalam kisah itu Nabi sebelum keluar itu mengambil pasir, kemudian mengambil debu, dia bukan dilempar ke orangnya, jadi ditaburkan sambil membaca wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi ini ilmu sirapnya Nabi ini. Ilmu sirap dalam Quran ini. Nabi kemudian keluar tidak dilihat. Gak ada seorang pun yang melihat. Kenapa? Allah menjadikan tutup di depan mereka, di belakang mereka. Lah Sayyidina Ali ini orang yang disuruh tidur di kamarnya Nabi. Membawa amanah apa? Satu, besok ketika siang itu banyak masihan barang-barang titipan tetangga-tetangga, orang-orang itu yang dititipkan Nabi untuk dikembalikan kepada pemiliknya itu. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang sangat dicintai, dipercaya oleh masyarakatnya. Tapi begitu mengaku sebagai Rasul, mendapatkan wahyu, tambah dimusuhi. Dimusuhinya bukan tadi itu, dimusuhi karena memerintahkan, mengajak meninggalkan berhala mereka. Ya. Tapi orang-orang yang memusuhi masih percaya, nggak ada orang yang bisa amanah seperti Muhammad. Jadi berlawanan, dipercaya tapi dimusuhi dalam hal ini.
dalam hal karena menyuruh meninggalkan berhala, mengajak menyembahnya kepada Allah. Nah Sayyidina Ali, kembali kepada Sayyidina Ali tadi, sampai kemudian Nabi perjalanan sudah jauh berjam-jam yang lalu meninggalkan Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu baru sadar, loh kok gak metu-metu Muhammad. Baru didobrak, lihat tuh Sayyidina Ali, ya sudah mau dibunuh Sayyidina Ali. Nah ini Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini adalah sahabat yang Rasulullah pernah bersabda, andai saja Nabi itu adalah gudangnya ilmu, maka Ali ini adalah pintunya. Jadi maka banyak sanad-sanad keilmuan itu pasti banyak berujung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi beliau setelah tidak jadi khalifah, itu beliau banyak mengajar. Jadi beliau sudah berdakwah mengajar di Kufah itu. Jadi ini Sayyidina Ali yang malam ini kita telah mendengarkan perkataannya. Siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini berarti dia sedang mencari surga. Dia lari dari neraka. Siapa? Yaitu satu orang yang berusaha mengenal Allah kemudian taat, mengenal setan kemudian dia menentangnya, mengenal akhirat kemudian dia mencari untuk bekal akhiratnya, mengenal dunia kemudian dia tidak terlena bahkan memanfaatkan dunia untuk bekal akhiratnya. Mengenal yang benar, dia mengikutinya, dan yang terakhir mengenal tahu yang salah dan dia juga menjauhinya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.